Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul mukhtar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan tatajaddadu barakatuha bil 'ashyi wal ibkar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa tawfiqan wa huda. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu majelis sidang jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang kita yakini bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagaimana yang Allah sampaikan lewat firman-Nya sangatlah banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sehingga ketika kita merasa bahwa nikmat Allah kepada kita sangat sedikit, maka sesungguhnya itu adalah anggapan dan perasaan yang keliru, karena hakikatnya nikmat Allah kepada kita ini teramat banyak sampai kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, hari ini jika tidak salah kita sudah berada di tanggal 5 atau memasuki 6 Muharram. Artinya kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan yang oleh Nabi disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah, di mana di antara anjuran Nabi yang banyak kita lakukan di bulan ini adalah memperbanyak ibadah, khususnya ibadah saum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa fadlus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Dan lebih khusus lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di bulan Muharram ada waktu yang istimewa untuk kita berpuasa di dalamnya, yaitu pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Ashura. Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Jarir di dalam At-Tarikh, kemudian Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama, ketika Nabi Adam makan buah terlarang yang banyak disebut bernama buah khuldi. Kemudian Allah mengusir Nabi Adam dari surga. Lalu kemudian Nabi Adam menyesali perbuatannya, lalu bertobat dengan redaksi taubat yang diajarkan Allah kepadanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka diterimanya taubat Nabi Adam,
yaitu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika banjir besar terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fi maujin kal jibal. Banjir tersebut besar dan tingginya laksana gunung. Jadi gelombang ombak yang mengiringi banjir itu besar dan tingginya seperti gunung. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Setelah perahu jadi, datang perintah kepada Nabi Nuh, ihmil, muatlah, min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Angkutlah di atas perahumu binatang secara berpasang-pasangan, kemudian seluruh keluargamu dan orang-orang yang beriman, kecuali yang Allah telah tetapkan untuknya tidak diselamatkan, yaitu istri Nabi Nuh dan anak beliau yang bernama Kan'an. Peristiwa diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir besar itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Raja Namrud, raja di Irak, di Babilonia, mengumpulkan kayu yang sangat banyak sehingga kayu itu menggunung, lalu kemudian menyalakan api dan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang sangat besar. Kemudian datang perintah Allah yang diabadikan di dalam surah Al-Anbiya, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Api kodratnya panas, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dingin, maka dia menjadi dingin. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, pertama, api itu sangat dingin sehingga jika tidak ada kalimat bardan, tidak ada kalimat salaman, maka Nabi Ibrahim niscaya akan mati kedinginan. Yang kedua, ketika ayat ini turun atau perintah ini turun, maka pada waktu itu yang dingin bukan hanya kobaran api yang sedang membakar Nabi Ibrahim, tapi seluruh api di dunia spontan pada waktu itu tiba-tiba semua menjadi dingin. Jadi yang lagi bakar-bakar ikan iwak haruan, ini kok tiba-tiba apinya dingin, tidak masak-masak. Karena di Babilonia ada Nabi kekasih Allah, Khalilullah, yang Allah selamatkan dari proses dibakarnya, dan penyelamatan itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, yang kemudian oleh ulama menyatakan Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap di kedalaman laut, karena ternyata laut itu ketika berada pada kedalaman tertentu, siang ataupun malam itu gelapnya sama. Ya, maka di sini disebutkan gelap di perut ikan, gelap di kedalaman laut, dan gelap di malam atau di kegelapan malam. Lalu kemudian Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Juga diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya. Allah menjawab doa Nabi Yunus, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan Yunus dan kami keluarkan dia dari perut ikan. Ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke pantai dalam kondisi lemah fisik, beberapa hari di perut ikan, tidak ada konsumsi makanan, ya, tidak ada konsumsi minuman. Allah siapkan buah labu. Jadi buah labu itu khasiatnya luar biasa, yang orang Banjar menyebutnya walu. Saya ke pasar Bauntung di Banjarbaru, ketemu anak muda yang sedang menjual wadai. Saya tanya, ini wadainya bahan dasarnya apa ini? Bahan bakunya apa? Dia katakan waluh. Saya waktu itu tidak tahu waluh,
Kemudian saya tanya kepadanya, waluh itu apa? Ternyata dia tidak bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi banyak juga orang Banjar ternyata tidak paham bahasa Indonesia, Pak. Tidak tahu kalau waluh itu dalam bahasa Indonesia namanya labu. Ini mungkin belum pernah keluar dari Banjar ini, ya. Khasiatnya banyak. Proses diselamatkannya Nabi Nuh itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Terakhir, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, Nabi Musa dapat perintah meninggalkan Mesir menuju ke Laut Merah itu pada malam hari, membawa, mohon maaf, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, ya orang-orang yang tidak berdaya. Pengikut Nabi Musa itu bukan hanya terdiri dari laki-laki yang kuat, tapi juga wanita tua, laki-laki tua, anak-anak. Maka perjalanan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju ke negeri Syam, ya, melewati Laut Merah, itu tentu lamban. Maka menjelang pagi hari, Fir'aun setelah mengetahui kalau Nabi Musa beserta Bani Israel melarikan diri, itu mengejar. Maka digambarkan dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah berada di bibir, di pantai Laut Merah, kemudian pasukan atau pengikut Nabi Musa menoleh ke belakang, ya, dan menyaksikan bahwa tentara Fir'aun sudah dekat. Kenapa? Karena sudah terlihat. Mereka kemudian berkata, inna lamudrakun, kita pasti akan celaka, kita akan tersusul, binasa, karena Fir'aun membawa pasukan, dalam sejarah disebutkan itu Kopassus, pasukan khusus dengan persenjataan lengkap, dengan ambisi untuk membunuh Nabi Musa dan Bani Israel. Maka pasukan ataupun pengikut Nabi Musa dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi khawatir karena Fir'aun sudah dekat. Tapi Nabi Musa berkata, tenang, inna ma'iya rabbi sayahdi, Tuhanku pasti akan menyelamatkanku, Tuhanku bersamaku. Jadi Nabi Musa tidak mengatakan Rabbana, Tuhan kita, atau Rabbuna, Tuhan kita, tapi Rabbi. Kenapa? Karena memang orang-orang Bani Israel dari dulu itu ketika meminta tolong kepada Nabi Musa, dia mengatakan Rabbaka, iya, Tuhanmu, ya, ud'u lana Rabbaka, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Coba. Jadi etika, akhlak, sopan santun orang Yahudi sejak dulu, nabinya masih hidup, itu sudah kurang ajar. Jadi nggak usah heran, Pak, kalau sekarang orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi di Israel itu membunuh orang Palestina tanpa perasaan, tidak ada sedihnya sedikit pun, rasa kasihan, menembak anak kecil, menembak wanita, menembak orang-orang tak berdosa. Karena karakter, tabiat, temperamental, sikap mereka itu dari dulu sudah seperti itu. Ketika Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin, tenang, Allah bersamaku, dia pasti akan menyelamatkanku. Dalam waktu yang singkat, segera Allah menjawab keyakinan Nabi Musa. Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa wa kana kullu firqin qattawdil ladhim. Musa, tongkat yang ada di tanganmu segera pukulkan ke laut. Nabi Musa dapat perintah seperti itu tidak melibatkan akal, tidak melibatkan logika. Kalau logika yang terlibat, logika yang berbicara, perintah tidak akan dilaksanakan. Karena tidak ada hubungannya antara Fir'aun yang sedang mengejar dengan pukul laut pakai tongkat. Apa hubungannya? Tapi di sini yang berbicara adalah keyakinan. Kalau itu perintah dari Allah, pasti di balik perintah itu ada kebaikan. Nah, ini spiritnya.
datang perintah baca Al-Quran, baca saja. Ada kaitannya dengan rezeki, insya Allah. Ada kaitannya dengan persoalan anak, persoalan istri, persoalan rumah tangga, insya Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, Allah akan menjadikan hidupnya sempit. Mungkin hartanya banyak, tapi perasaannya sempit. Datang perintah salat subuh, laksanakan saja. Insya Allah di balik perintah Allah ada kebaikan. Itu yang terjadi. Nabi Musa pukul laut dengan tongkat, maka tanpa Nabi Musa pernah membayangkan sebelumnya, tiba-tiba dalam waktu sekejap langsung terbentang jalan tol laut. Kira-kira ini tol laut pertama di dunia yang proyek pembangunannya tidak pakai tender, tidak melibatkan kontraktor, dan tidak pakai anggaran. Menarik ini Pak, modalnya cuma tongkat. Kalau ada yang punya ilmu seperti itu sekarang, Masya Allah, sebentar-sebentar pukul laut jadi jalan tol dari Kota Baru ke Pulau Kota Baru. Jadi jalan tol dari Banjarmasin ke Surabaya. Dan itu tidak mustahil Pak, karena yang namanya keajaiban itu, ya, pertolongan Allah itu tidak dibatasi hanya pada zaman Nabi saja. Allah bisa menurunkan kembali burung ababil. Allah bisa menurunkan kembali bantuannya sebagaimana yang Allah pernah berikan kepada orang-orang soleh terdahulu. Tergantung keyakinan kita, tergantung ibadah kita, mujahadah kita, dan doa kita. Ya, peristiwa ini juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada ini, kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, maka la mustahila tahtas sama. Tidak ada lagi yang mustahil di kolong langit ini. Kenapa? Karena jika Allah berkehendak, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Isi Al-Quran ini itu menceritakan peristiwa-peristiwa menakjubkan semua. Nabi Soleh ditantang oleh kaumnya, karena kaumnya Nabi Soleh namanya kaum Tsamud. Kemampuan mereka itu memahat gunung batu menjadi rumah, menjadi istana. Kalau bapak-bapak ada rezeki berangkat umroh atau haji, berangkat ke Saudi, maka bisa menemukan situs sejarah peninggalan kaumnya Nabi Soleh. Kira-kira sekitar 200 kilo dari Madinah, kita ke kota namanya kota Al-Ula, atau yang lebih masyhur Madian Soleh. Pemerintah kerajaan Arab Saudi sekarang menjadikan kota Al-Ula sebagai salah satu destinasi wisata, dan Badan Dunia sudah menetapkan sebagai salah satu situs warisan sejarah kota Al-Ula, karena masih ada sisa bangunan bekas pahatan orang-orang kaum Tsamud. Jadi mereka bisa mengukir batu seolah-olah batu itu benda hidup. Jadi samping kemampuan mereka membuat istana, juga pintar mengukir gambar seolah-olah gambar itu hidup. Istilah sekarang gambar 3 dimensi, ya, seperti bergerak. Mereka mengatakan, wahai Soleh, jika engkau memang seorang nabi, coba engkau keluarkan dari batu besar unta hamil, warnanya putih, ya, coba. Mereka minta, kalau mereka bisa mengukir binatang seolah-olah hidup, mereka nantang kepada Nabi Soleh, ini bukan sekedar lukisan, tapi betul-betul makhluk hidup, keluarkan dari batu ini. Itu tantangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kaum Nabi Soleh, kaum Tsamud, bahwa kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Nabi Soleh sholat,
kemudian berdoa, ya Allah, saya membutuhkan pertolongan-Mu, tolong tunjukkan mukjizat keajaiban kepada kaumku, semoga mereka mau beriman. Nabi Soleh berdoa, dan benar saja dari batu besar yang sangat keras tiba-tiba keluarlah unta berwarna putih dan dalam kondisi hamil. Ini kan benar-benar mustahil kalau menurut akal, ya. Siapa yang hamili unta ini di dalam batu? Itu kan pertanyaan. Dan itu benar-benar terjadi, dan unta ini bukan sekedar keluar begitu saja, dia memberikan manfaat. An-naqah atau naqatullah, untanya Allah. Jadi unta ini keluar dari batu, dan Nabi Soleh mengatakan ini adalah untanya Allah, jangan diganggu, ya. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib, jangan diganggu, biarkan dia, ya. Ada sumur yang menjadi sumber kaumnya Nabi Nuh, ya, yang selama ini dikonsumsi, itu diperuntukkan untuk unta 1 hari dan 1 harinya untuk mereka. Tapi pada waktu unta itu minum, ya, unta itu memang selain unta Nabi Soleh secara umum, unta memang kuat minum, Pak, ya. Ya, menurut pakar unta itu unta kalau minum itu bisa dalam jumlah yang sangat banyak, ya, sehingga mereka bisa bertahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak minum. Sehingga kalau kita melakukan perjalanan, kita potong unta, maka kita bisa mendapatkan daging sekaligus air minum segar. Karena ketika mereka minum, air minum itu sebagian besarnya disimpan di tempat penampungannya yang tidak bercampur dengan kotoran. Air itu masih original, masih murni. Selain hari di mana mereka bisa minum dari sumur itu, mereka juga bisa minum air susu unta Nabi Soleh, ya. Jadi kalau hari Senin minum air sumur, besoknya minum susu. Dan ini adalah minum susu gratis pertama. Sebelum Prabowo mencanangkan program minum susu gratis, Nabi Soleh sudah, dan ini gratis betulan. Bahkan riwayat menyebutkan air susu Nabi unta tidak akan habis berapapun jumlah orang yang mengambil air susu itu. Ada yang datang bawa jerigen, bawa ember, diperas, selalu keluar. Karena memang dia bukan unta sembarangan, unta mukjizat, ya. Itu contoh sederhana. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kun fayakun. Sebagai orang-orang yang beriman, keyakinan ini harus kita jaga, Pak. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah itu muncul keraguan. Jangan-jangan Allah tidak bisa mengabulkan doa saya, ya. Kenapa? Saya minta duit banyak sekali. Berapa yang kau minta? 10 miliar misalnya. Jangan, Pak. Kalau kita memang berazam, saya, ya Allah, minta uang 10 miliar ya Allah, banyak kebutuhan saya ini ya Allah. Apa kebutuhanmu? Bayar utang. Utang apa? Pinjol. Waduh, masalah ini. Berapa utangmu? 10 miliar. Wah, na'udzubillah, ya. Ketika kita berdoa, ya Allah, minta uang 10 miliar, hadirkan keyakinan bahwa Allah Maha Kaya, kekayaannya tidak terbatas. Di antara ajaran para ulama, ketika kita berdoa kemudian muncul keraguan, itu bagian dari aib orang-orang yang beriman, ya. Dilarang kita ragu dengan keyakinan Allah. Yang kedua, di antara husnudzon kita kepada Allah adalah selalu berdoa meskipun Allah belum mengabulkan. Jadi kita senantiasa bersemangat, optimis, dan yakin meskipun sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun kita berdoa, tapi Allah belum kabulkan. Tapi kita tidak pernah putus asa. Maka para ulama mengatakan ini bagian dari akhlak, karena kita senantiasa bersangka baik kepada Allah. Kita tidak mengatakan, loh, kok doa saya belum dikabulkan, ya. Maka ada ungkapan yang dinasihatkan oleh Rasulullah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah.
muqinuna bil ijabah, yakini ya bahwa Allah pasti mengabulkan. Nah, kita kembali kepada puasa Asyura tadi. Rasulullah ketika menyampaikan motivasi berpuasa di tanggal 10 Asyura, itu asal muasalnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi. Jadi sebagaimana kita fahami, orang Yahudi itu tinggalnya di Madinah. Pada waktu periode Makkiyah 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi tidak pernah bertemu orang Yahudi, karena orang Yahudi itu domisilinya di Madinah. Kenapa mereka ada di Madinah? Itu karena mereka melakukan hijrah, ya. Jadi mereka bertransmigrasi dari tempat tinggal mereka ke Madinah. Itu juga bukan tanpa alasan, karena dalam kitab mereka sudah disebutkan bahwa Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah itu adalah tempat di mana di sana banyak pohon kurma. Maka setelah mereka melakukan penelitian, kesimpulan mereka jatuh, oh Madinah ini adalah tempat nanti Nabi terakhir diutus. Nah, makanya kita kenal ada namanya Bani Kainuqa, Bani Nadir, ya, dan kelompok-kelompok Yahudi yang lain. Ketika Nabi tiba di Madinah, beliau kaget menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Orang-orang Yahudi berkata, kami bersuka cita, bergembira, dan merayakan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Karena pada tanggal 10 Muharram, Fir'aun atau Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nabi langsung berkata, nahnu ahaqqu minka, kami orang-orang Islam lebih berhak bergembira daripada kalian. Ya, jadi kita orang Islam, kata Rasulullah, itu lebih berhak bergembira atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi mengatakan, wahai umatku, berpuasalah pada tanggal 10 Muharram. Garansinya apa? Yukaffirus sanatal madiyah, dihapuskan dosa kita setahun yang lalu, ya. Jadi dosa yang kita pernah lakukan setahun yang lalu semuanya dihapuskan. Kalau 2 tahun yang lalu tidak. Ini Nabi cuma mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, 1 tahun. Memang itu harapannya setiap tahun kita puasa 10 Muharram, ya, supaya setahun yang lalu terhapus, nanti tahun berikutnya tahun yang lalu terhapus. Saya juga ketika membaca hadis-hadis seperti ini, itu salah satu yang tergambar dalam pikiran saya, kita orang beriman ini, orang Islam ini sebenarnya amat sangat rugi kalau dosa kita masih banyak. Kenapa? Karena jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah, banyak sekali hal yang membuat dosa kita terhapus. Contoh, kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat, ya, lalu kita genapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Garansinya apa? Allah menghapuskan dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Itu baru satu amalan. Hadis lain Nabi mengatakan, antara satu sholat dengan sholat berikutnya itu kafarah, penghapus dosa. Jadi kalau kita sholat subuh, kemudian kita sholat duhur, maka di antara 2 sholat ini Allah menghapuskan dosa kita. Apalagi antara Ramadan, antara Jumat dengan Jumat, kafaratul lima bainahuma, itu juga penghapus dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, penghapus dosa. Bulan puasa dengan baik dan benar kita lakukan, maka Nabi mengatakan dia keluar dari Ramadan kayaumi waladathu ummuhu, dia seperti bayi yang tidak punya dosa. Belum lagi kalau kita memang berniat istighfar, memohon ampun, itu juga diampuni dosa kita. Belum lagi di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan bahwa apapun amalan yang kita lakukan
ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu secara otomatis menghapus kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan, walaupun kita tidak niatkan, kita niatnya bersedekah, maka sedekah ini otomatis juga menghapus kesalahan. Masya Allah, banyak sekali. Puasa 10 Muharram menghapus kesalahan, ya. Orang yang bangun di sepertiga malam terakhir, wabil asharihum yastaghfirun, diampuni juga semua dosa-dosanya, banyak sekali. Subhanallah. Jadi tergambar Pak, kita orang beriman ini rugi kalau kembali kepada Allah dalam kondisi masih punya dosa, karena banyak betul rasanya amalan yang membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu secara umum ya, kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, maka Allah cukup menyatakan kun fayakun. Itu sebabnya para ulama mengatakan untuk lahirnya keyakinan, ya, untuk lahirnya keyakinan, kita sebenarnya tidak perlu peristiwa-peristiwa sebagaimana yang dulu Allah perlihatkan kepada umat-umat terdahulu. Pertama, karena di dalam Al-Quran sudah diceritakan. Yang kedua, para ulama mengatakan tidak ada peristiwa di dunia ini yang tidak menakjubkan sesungguhnya. Contoh, kalau kita renungkan, matahari terbit setiap hari. Matahari terbit setiap hari dan terbenam setiap hari. Di waktu yang sama, durasinya sama. Matahari sudah ribuan ataupun mungkin jutaan tahun melakukan itu, panasnya tidak pernah berkurang. Apakah ini bukan peristiwa menakjubkan? Dan matahari tidak pernah terlambat terbit meskipun hujan deras. Nah, seperti kita Pak, mau pergi masuk kantor pas hujan, waduh, tidur-tidur pagi dulu. Matahari nggak pernah Pak, waktunya terbit, nggak pernah matahari mikir sebentar-sebentar lah saya terbit, ya, nggak pernah. Atau terbenam, terlambat terbenam, nggak pernah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan matahari lam tuhbis, tidak pernah ada yang bisa pernah menghentikan matahari bergerak kecuali satu orang. Nah, ini juga sebenarnya ini yang saya mau bahas tadi. Akhirnya tidak terbahas. Satu orang itu adalah Yusha bin Nun. Satu-satunya manusia, kata Rasulullah, yang pernah menghentikan matahari hanya Yusha bin Nun. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, lam tuhbis li basharin, tidak ada yang pernah menghentikan manusia manapun, illa li Yusha bin Nun, kecuali Yusha bin Nun, layali safara ila baitil maqdis, ketika beliau sedang berperang. Ya, tidak apa-apa, kita potongan kisahnya saja. Beliau berperang melawan pasukan yang namanya Jericho, kota Jericho, sebelum masuk ke Baitul Maqdis. Jadi beliau ini murid Nabi Musa. Murid Nabi Musa yang di dalam surah Al-Kahfi digambarkan, ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ingatlah ketika Musa berjalan dengan seorang pemuda. Mufassir sepakat pemuda yang dimaksudkan adalah Yusha bin Nun. Pemuda ini adalah murid Nabi Musa, pembantu Nabi Musa, khadam beliau, melakukan perjalanan kemana? Mencari atau ingin bertemu dengan Nabi Khidir, ya, karena mungkin kita sudah tahu peristiwanya, ya. Nabi Musa ditegur oleh Allah, disuruh menemui Nabi Khidir. Nabi Musa itu dikenal sebagai manusia yang punya kekuatan fisik luar biasa. Saking kuatnya Nabi Musa, ya, itu digambarkan dalam Al-Quran. Pertama, pukulannya itu langsung membunuh. Kalau dia kena orang, ya, itu bisa langsung mati. Jadi saya membayangkan kalau sekarang Nabi Musa masih hidup, ikut pertandingan tinju, nggak ada Pak yang berani lawan. Satu kali kena Pak, langsung mati. Ya, mungkin kalau tangan kirinya rumah sakit, tangan kanannya kuburan, kira-kira gitulah. Mengerikan. Batu yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang, beliau satu tangan. Ketika
ketika di negeri Madian itu kan, ketika ingin kemudian melamar anaknya Nabi Syuaib, itu diangkat satu tangan. Dan yang terakhir, dalam sebuah hadis sahih, Nabi menyebutkan menjelang kematiannya Nabi Musa, fisiknya masih kuat. Kenapa? Malakul maut yang datang diutus mencabut nyawanya ditinju oleh Nabi Musa. Matanya bengkak, bahkan digambarkan dalam hadis itu hampir keluar. Bayangkan ini Pak. Ini mungkin satu-satunya manusia di dunia yang pernah tinju malakul maut. Kalau kayak kita ini Pak, diketawai sama malakul maut ya. Nabi Musa ditinju saking kuatnya. Tapi apa yang terjadi ketika ingin berjumpa dengan Nabi Khidir, tiba-tiba beliau merasa lelah, dan ini dianggap oleh para ulama kelelahan yang langka terjadi pada Nabi Musa. Beliau itu jarang capek, hampir tidak pernah capek, saking kuatnya fisiknya itu Pak. Mungkin faktor gizi waktu tinggal sama Fir'aun. Beliau kan dipelihara oleh Fir'aun Pak. Di istana tentu makanannya bergizi. Nggak mungkin Pak di istana itu makan iwak haruan karing. Iwak karing, kemudian pokoknya pasti makanan bergizi semua, sehingga beliau tumbuh ya menjadi anak yang sehat, kuat, apalagi memang dipersiapkan menjadi nabi ya. Beliau sangat kuat. Tapi apa yang terjadi pada waktu ingin berjumpa dengan Khidir, beliau lelah sampai tertidur. Bagaimana ayatnya itu? Ya wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Yusha bin Nun, pas Nabi Musa istirahat, sudah diberitahukan dari awal bahwa alamat kita itu nanti ada ciri-cirinya. Apa itu? Pertemuan dua laut antara air tawar dan air asin. Nah, jadi semua informasi dalam Al-Quran Pak, itu sudah terbukti semua sekarang. Sekarang sudah ditemukan itu lokasi di mana ada pertemuan air tawar dan air laut. Yang kedua tandanya, kalau bekal ikan kita loncat. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ikannya ikan mentah, yang kedua ikannya ikan masak. Dua-duanya ada dalil ya. Walaupun saya, kalau menurut pendapat saya lebih masuk di akal kalau ikan masak, karena Nabi Musa tentu ingin bawa bekal yang tidak merepotkan. Kalau ikan mentah nanti tiba di tempat, baru cari kayu bakar, baru cari korek, baru ini. Tentu ikan masak yang kalau kita lagi lapar tinggal dimakan. Tapi ikan yang sudah masak ini tiba-tiba loncat keluar. Waktu Nabi Musa tidur, peristiwa ini disaksikan oleh Yusha bin Nun. Kata Yusha bin Nun dalam hati, kalau Nabi Musa bangun, saya akan beritahu. Ternyata lupa. Nabi Musa bangun, lanjut perjalanan. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Tiba-tiba Musa merasa lapar, berkata kepada Yusha bin Nun, mana bekal tadi? Barulah Yusha ingat, oh iya, tadi ada peristiwa waktu Tuan Guru gitu ya, Tuan Guru tidur. Apa peristiwanya begini? Wah, kita kembali. Padahal sudah jauh. Kita segera kembali. Disitulah tempat kita bertemu dengan Khidir. Kita tinggalkan itu. Yusha ini, kemudian kita kembali ke peperangan tadi ya. Ketika Nabi Musa sudah wafat dan beliau tidak sempat masuk ke Baitul Maqdis karena dihukum oleh Allah. Sebenarnya yang dihukum bukan Nabi Musa, tapi Nabi Musa ikut merasakan dampak hukuman itu. Apa hukumannya? Yatihuna fil ardi, mereka tersesat selama 40 sana. Berapa? 40 tahun tersesat di satu kompleks, sehingga tidak bisa lanjut perjalanan ke Baitul Maqdis. Dan di lokasi itulah Nabi Musa wafat. Nabi Musa wafat, Yusha bin Nun diangkat jadi nabi. Misinya sama, masuk ke Baitul Maqdis. Tapi di Baitul Maqdis ada kelompok manusia yang di dalam Al-Quran disebut qauman jabbarin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Tapi ketika Yusha bin Nun menjadi nabi, memimpin pasukan peperangan, semua tentara diseleksi. Pada waktu
waktu benteng Jericho hampir ditaklukkan selama 6 hari dikepung, dan pada hari di mana Yusha bin Nun merasa bahwa sebentar lagi kita akan meraih kemenangan, tiba-tiba waktu maghrib hampir tiba. Salah satu aturan dalam kitab Taurat, tidak boleh berperang di malam hari. Riwayat lain mengatakan tidak boleh berperang pada hari Sabtu, sementara kejadian ini terjadi Jumat sore. Pergantian hari menurut hitungan Qamariyah itu terbenamnya matahari. Kalau terbenam matahari itu otomatis berganti tanggal. Ya, kalau sekarang tadi sore kita tanggal 5 Muharram, malam ini sudah tanggal 6 Muharram. Maka Yusha bin Nun berdoa kepada Allah. Diawali dengan berdialog dengan malaikat. Berdialog dengan matahari. Wahai matahari, innaki ma'murah. Kamu dapat perintah dari Allah. Ya. Wa ana ma'mur, dan saya juga dapat perintah dari Allah membebaskan Baitul Maqdis. Allahumma habis, ya Allah, tahanlah matahari ini. Kata Rasulullah, doa Yusha bin Nun dikabulkan oleh Allah. Saat itu tiba-tiba matahari berhenti beredar, tidak tenggelam, tidak terbenam, berhenti, nunggu perang selesai. Perang dilanjutkan dan Yusha bin Nun berhasil mengalahkan pasukan yang menghadang di benteng Jericho, lalu kemudian beliau akhirnya lolos masuk ke Baitul Maqdis. Dan kata Rasulullah, ini adalah satu-satunya peristiwa di mana matahari bisa ditahan. Ya, walaupun Nabi tidak mengatakan bahwa selanjutnya tidak mungkin lagi terjadi, sehingga boleh jadi besok-besok ada orang Banjar yang mantap doanya, ya Allah tahan matahari ya Allah. Bisa saja, wallahu a'lam bissawab. Sudah tiba waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sedikit ya bekesah bekesah, kalau tidak sistematis mohon dimaafkan. Yang kita harapkan mudah-mudahan dari tadabbur Al-Quran ada spirit, ada pelajaran yang kita dapat menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita, dan menambah semangat kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, ada mungkin canda-canda yang tidak layak. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.